Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Salam satu hobi, kalau sudah hobi mau gimana lagi. Oke ya, selamat datang di YouTube channel Long BBC ya guys ya. Dipuja tidak terbang, dihina pun tidak tumbang. Nah guys ya, di hari ini adalah hari yang menurut aku hari spesial ya, karena aku kedatangan temen nih guys ya, temen dari game. Mungkin kalian juga kenal sama salah satu kreator kita, Mas Uut Gameplays, dan juga Mas User, Kurongisot ya. Kurongisot ngertinya aku Kuro balap ya. Kuro balap, iya. Nah, ini jadi kebetulan beliau lagi melakukan perjalanan melintasi daerahku, makanya aku suruh mampir sekalian guys ya. Nah, pripun? Apa ini? Bahas apa ini? Diinterogasi kita guys. Mas Uut. Ya, Mas Uut itu sebagai konten kreator, kreator mabar busit juga. Oke, mantap. Kreator mod, kode name, APK juga, ya kan? Terus gimana? Nah, menurut Mas itu di busit sekarang versi 3.0.4 ya? 4.0.3 ya? 3. Menurut Mas sendiri kayak gimana Mas? Menurut saya sih lebih susah dari sekarang daripada yang versi-versi sebelumnya gitu ya. Soalnya kalau versi sebelumnya itu ngopeknya lebih gampang daripada versi sekarang gitu. Lagian kalau model sekarang yang versi sebelumnya nggak bisa dipakai, langsung ditutup sama Maleo. Dia harus mencari sendirilah intinya. Misalnya nih ngilangin iklan dari Maleo itu harus kita nyari lagi. Sistemnya diubah semuanya sih. Terus Masnya itu kan pertama kali aku kenal saat apa tuh Mas? Belum ke APK kayaknya. Belum. Masih kode name ya. Kenal Mas Nong pertama tuh waktu kita jual akun itu Mas ya. Dari situlah kita bisa berkomunikasi terus gitu kan. Nah terus juga sekarang satu grup juga kalau nggak salah di STC ya. Iya. Gitu. Nah, itu makanya lebih kenal aja dulu. Kontak-kontakan juga pernah. Itu. Terus pertama kali bikin mod, sebelumnya kan bikin kode name dulu ya. Kode name dulu di akun terlamanya akun itu. Terlamanya. Itu pertama kali belajar dari siapa Mas? Saya pertama dari belajar itu dari grup dulu, ada grup Citer gigi semua gitu. Grup Citer. Nah dari situ saya diajarin lah, intinya saya diajarin doang caranya buka asetnya busit itu caranya gini, pakai ini gitu. Saya pertama bisa ngedit itu papan reklame kalau dulu namanya. Bikin papan reklame. Terus ke belakangnya saya cari sendiri nih kayak kode-kode yang lain gitu kan. Menurut otak saya sendiri aja gitu. Akhirnya ya ketemu sampai sekarang itu. Saya cariin lah, pokoknya di busit itu satu persatu saya cariin. Masnya itu pakai Android atau pakai PC Mas? Kalau saya ngopek nggak pernah pakai Android. Nggak pernah pakai Android, nggak pernah pakai PC. Saya modelnya cuma Android, tergantung otaknya kita aja ya. Full Android berarti? Full Android semuanya. Bukannya lebih enak pakai PC Mas? Ya emang lebih enak, dia bisa membaca semuanya. Cuma kita gimana ya, kerjanya kan juga di jalanan kan, di rumah terus ya gitu. Enaknya Android terkadang kalau kita lagi kerja, kita istirahat, bisa itu utak-utik gitu ya. Seperti itulah intinya gitu aja. Terus masuk ke mod. Kan masyarakat bikin mod, sempet aku lihat di dalam grup itu versi terbaru, ya kan? Baru kemarin lo upload lo, diperbarui lo. Kok langsung bisa? Kalau itu dari pertama versi 4.0 itu kan pertama agak susahan itu. Saya 3 hari apa 4 hari itu nggak menemuin kan aset-asetnya di mana gitu. Nah terus yang belakangnya nemuin di sini nih ya, udah saya temuin, mau saya upload yang mabarnya belum gratis ya, cuma iklannya aja kan.
nggak taunya Maleo update lagi ke versi 401 gitu. Jadi tetap di situ tempatnya. Oh, berarti masih dalam satu file ya mungkin Satu ya. file. Terus udah selesai lagi di operating semua, update lagi ke 02. Gitu, terus pokoknya. Jadi harus kita cepet-cepet lah sama Maleo. Tapi ada cerita yang lucu ini. Apa? Jadi kemarin kan kita itu berdua tuh, bareng kan. Dari 401 ya dia. 401 ya. Dari saya. 401 nyari basic kan saya biar cepet gitu. Dapat basicnya saya. Yang paling terbaru gitu. Nah, habis gitu kirim ke dioprek set. Belum selesai ya. Kan sehari itu kalau nggak salah yang 402 ya. 402 iya satu hari. Update lagi. Hasilnya nggak jadi. Ya itu saya nggak tahu aja. Terus habis gitu lagi mas, sudah lagi update lagi nih 402, yo gas kirim lagi basicnya. Nah terus yang terakhir Yang parah kan yang 402 toh, 402. baru jadi siang, jadi cepet-cepetan kan awalnya baru jadi siang, sore update gameplay kan. Iya, karena banyak kreator juga kan waktu update itu kan aku lah kan lagi streaming. Ada Mas Aris Balilo. Aris Balilo. Duh Mas, aku ke upload kok malah bisa update. Iya. Kalau parah dia malah baru mau ya. Apa soalnya internetnya muter terus kan. Kendalanya sebenarnya di itu sih internetnya. Terus menurut Mas sendiri ya, menurut Mas Uut, Busit apa bedanya Busit 37 sama Busit yang sekarang? Maksudnya fitur yang ada. Fitur yang ada Dari grafik atau ya, efek-efek? Ya dari grafiknya sih emang. Saya akuin sekarang tuh lebih besar daripada yang sebelumnya gitu kan. Ada perubahan ya. Ada perubahan. Ya, sebenarnya bisa itu kayak tekstur pohon dan aspalnya pakai yang versi lama bisa. Gitu. Cuma kelihatannya kurang mewah sekali gitu. Menurut saya kan gitu. Tapi kalau menurut saya pakai yang lama pohonnya itu di HP saya sih kuat, enak mainnya. Udah saya cobain kemarin. Jadi maksudnya bisa ngerubah size-nya. Nah, itu. Jadi turun tapi secara grafiknya agak. Kalau di sini dari aset pohon sama aspal itu udah ada 3D-nya, makanya kalau kita aktifkan itu semakin berat di handphone gitu, juga lebih panas gitu. Nah kalau dibilang handphone saya bagus enggak, nah ini handphone saya. Saya coba model ini Android, ya? Realme 5i, RAM 3, Snapdragon 665. Ini tadi itu aku ada keluhan dari pengguna Snapdragon 870. Itu menurut aku udah tinggi loh ya. Tinggi gitu ya. Cuman dia ngeluh itu di loading map ya Mas. Katanya kelamaan. Kelamaan karena dia terlalu rata kanan. Sedangkan yang pakai 720, aku tanya aman. Maksudnya aman, ya gak lama-lama banget lah. Bahkan juga di gameplaynya gak nge-lag. Itu kalau dilihat dari prosesor ya, kan tinggian 870 Mas. Iya. Itu kenapa bisa seperti itu Mas? Ya mungkin yang 732 bisa pakai APK mode dan sebagainya. Kan ada sekarang yang upload udah pecahan OBP sama APK itu lebih enakan lagi. Cobain kalau nggak salah di channelnya Hindra Channel. Tuh. Mas Hindra Channel. Mas Hindra Channel. Cobain aja yang kayak nge-lag apa berat di loading map. Cobain pakai APK-nya sama OBP-nya Mas Hindra. Insya Allah katanya sih ya ringan. Emang saya pernah cobain emang ringan. Itu. Kalau menurut sampean sebagai player melihat versi pembaruan ini dari inilah 401, 400, 401, 402, 403. Aku 401 nggak main ya bang. Nggak main di situ. Soalnya emang nggak bisa masuk. Nggak tahu kenapa. Nggak bisa masuk. Iya, kan pakai ori itu aku. Jadi nggak pakai APK. Cuman
bikin aja, maksudnya nyari basic aja, cuman nggak tak pakai itu. Nah baru mulai main itu yang 402. 403 belum nyoba. Udah 403 udah semalam. Aku sih belum pernah nyoba karena ini juga lagi diupdate ya. Kan update-nya itu kan biasanya kan nunggu sejam dari update-nya Mario itu. Kalau kata temen itu lebih enak, lebih ringan di versi 403. Iya. Lebih ringan dari 402. Iya betul. Cuman kendalanya itu katanya itu sebagai player mungkin mabar kan sukanya kan main balap-balap gitu ya. Suka yang kenceng. Katanya kurang kenceng. Atau suruh pakai kode 6 speed aja, Mas. Enggak, tapi kalau diperhatiin dari perkembangan Maleo sekarang tuh kalau yang banyak. Jadi kalau kita nabrak itu tak perhatiin speednya berkurang. Oh. Bukankah itu hanya di fitur ngelayap atau fitur narik? Ngelayap sama narik itu. Tapi saat fitur mabar enggak kan? Enggak, kalau mabar enggak. Tapi ngaruh waktu yang di 402. Oh, 402 malah ngaruh. Ngaruh. Jadi itu data tes itu saya bertiga. Saya, Dewo dari Sobat itu sama Orson. Jadi saya pertama itu saya nyoba bis saya itu gak 100%. Pertamanya 90%. Itu speednya mentok di 122. 122 bisa apa gue? Tronton. Iya. Tapi yang 100% itu bisa di 160. Jadi kayak kita seolah kayak pakai speed gitu. Nah, berarti kalau mabar itu paling enggak harus 100% semua waktu yang 402 itu. Masalahnya aku juga pernah yang di versi 4.0.2 itu aku pakai HD, sama-sama HD. Temen aku beda itu kan? 132 mentok. Ya, beda speed. Punya aku sampai 160. Iya itu. Nah, itu aku kan pakai APK mode, Mas. Aku pakai APK mode. Langsung aku hapus karena takutnya gini ya. Nanti takutnya itu dikasih speed turbo itu. Oh enggak. Jadi di APK mod sendiri itu kemarin saya yang 402 itu tak cobain satu-satu. Itu ada 5 versi. Ada 5 versi. Salah satunya itu yang AN01 yang dipakai. Nah, yang dipakai itu yang versi yang paling jadul. Nah, di situ itu speednya dia pasti beda. Jadi lebih kurang. Malah kurang. Dia variasi tergantung lokasi, tergantung mapnya. Saat narik kayak gitu, Mas. Mabar itu, saya nyobainnya mabar. Kalau saat aku narik itu memang kayak gitu. Kok ini beda-beda? Atau memang settingan dari busit ya ditentuin setiap map ya? Terus saat mabar kan enggak? Beda. Iya, saat mabar speed normal. Cuman kok ada temen yang ngeluh kok 132? Aku kan langsung wah jangan-jangan punya. Emang iya itu, saya nyobain sendiri. Kan sebelum di launching kan dites dulu, Mas. Mabar. Nah itu kita pakai APK yang berbeda nih ya. Speednya itu beda. Speed beda. Iya. Ada yang 138, ada yang 156, ada yang 160. Apakah memang dibikin sama kreatornya? Nggak tahu itu. Kenapa kok gitu? Kondisi bis sama-sama 100%-nya. Mungkin ngebug atau gimana kurang tahu. Kan dari kreatornya yang APK yang bikin. Kalau kita kan cuma tinggal nyomot. Karena waktu itu aku curiga wah jangan-jangan ini dikasih ya speed plus lah sama kreatornya kan. Makanya langsung aku hapus, takutnya nanti dibilangnya wah aku pemakai gak sportif kan. Makanya yang kemarin 403 itu saya nyoba pakai yang kemarin yang kita pilih, maksudnya yang paling normal. Nah kalau untuk ininya orinya di versi 403 ini juga aku melihat keluhan juga dari teman. Gak tahu ya itu, aku juga nyoba 403 pakai ori.
Katanya persneling 456 sama kecepatannya, nggak nambah. Cuman semalam sih kan aku kan mati lampu, nggak ada listrik. Gak nyobain. Belum sempat update kan. Aku main ngelayat FC langsung. Keluar terus keluar. Iya, emang gitu. aku berpikir itu sama kayak yang waktu saya 401 itu. Itu sama Uut, itu saya sama Uut sama mantan itu. Nyobain saya buka sing mantan normal, Uut normal, saya nggak bisa buka. For close gitu. Terus kalau loading map itu muter terus udah nggak bisa ngapa-ngapain. Untuk keluhan di versi ini apa mas? Yang paling dikeluhkan? Apa ya? Loading map doang sih. Loading map. Yang paling dikeluhkan loading map. Loading map. Kalau masalah grafik sama traffic itu udah. Soalnya loading mapku kenceng ya. Aku yuk kadang pembalap map saya. Gak gitu mas. Ada min plusnya loh. Loading map kenceng. Ini yang loading map lama, kita kan dari jauh, apa namanya? Ada jarak kan? Ada jarak kan, memang terkadang kita sengaja. Keluarnya akhirnya bareng. Biar keluarnya bareng. Ternyata crash. Kayak gitu. Ya itu biasa sih kalau. Cuman kalau menurut aku sebagai player yang suka mabar balap itu, mbok yo loading map-e bener nih. Nah itu sebenarnya itu. Ya sampean toh. Nah. Loh, aku yakin bisa loh mas. Kalau saya ini soalnya meguru ya. Saya itu apa ya, pemula masalahnya. Pemula jadi, dalam bidang apa ini? Ya kreator. Game, ini ngomong game loh. Maksudnya bidang mabar atau kreator? Gameplay. Jadi saya ini kan pemula. Jadi saya itu arahnya itu malah ke playernya yang konvoy, Pak. Kalau sendirian di depan itu kadang plonga-plongo. Kalau saya mabar, kalau posisi di depan suka saya oleng-oleng kan mas. Iya kan modelnya sama aja kalau kayak gitu sambil nunggu kawan di belakang. Iya sambil nunggu kawan, cuman nggak aku rem. Kalau aku rem takutnya yang belakang nanti bad mode mas. Yang belakang itu kan pengen ngejar ya kan, semangat pengen ngejar. Yang depan ngerem. Terkadang kan bikin bad mode. Iya. Makanya ya, aku bikin itu beda-beda ya. Iya. Aku bikin oleng. Nanti kalau dia sudah terlihat di spion, baru aku gas lagi. Jadi nantinya kan bareng. Iya bareng. Ya kan tujuannya itu, meskipun ngerem kan sama, nyari keseruan. Iya. Cuman kalau direm bener-bener berhenti. Kalau aku sendiri yang aku di belakangnya, terkadang langsung DC mas. Males aku. Alasan aja jaringan udah. Soalnya balapan saya juga bisa. Walaupun gak bisa, cuman kan menikmati. Iya, cuman ngikut-ngikut aja gitu. Karena terkadang kita crash, kita apa kan itu kan sebagian dari keseruan kita. Kita crash apa nabrak atau apa kan karena kita mungkin tegang mas. Iya toh, tegang pengen seru karo sing burine. Crash ya kan sebagian dari keseruan sebenarnya. Iya. Cuman ya terkadang ada yang jadi bahan ledekan. Iya. Kalau saya ya itu, maksudnya cuman have fun. Soalnya nggak terlalu tak pikirkan masalahnya itu. Nah kan sampean kan sudah berkeluarga toh? Iya. Sudah berkeluarga semua kan? Sudah ada anak istri ya kan? Anak istri. Satu rumah? Satu rumah. Kalau saat mabar itu jam-jam berapa mas? Apa nggak digangguin sama anak atau istri? Kalau saya mabar di atas jam 9. Di atas jam 9. Soalnya kalau sore masih ngomong nimang-nimang anak. Nimang-nimang gitu kan. Terus biasanya jaringan berebutan. Nah itu. Terus kalau masnya? Nggak tentu. Kalau saya ya pas emang bener-bener longgar. Kan ada jam-jam tuh. Misalnya kayak saya biasanya main itu pas jam 12 gitu. Biasanya siang. Jam istirahat gitu. Oh, malah jam siang ya. Kalau malam enggak ya? Jam siang. Malamnya itu malam banget mas. Jadi biasanya pas anak istri tidur udah nggak ada yang nelpon gitu. Paling yang apa iseng gitu tahu misalnya kayak saya main di roomnya si A gitu misalnya. Wow dia lihat live-nya.
itu ada itu teman saya jembris itu ngakak itu anjir. Mesti kalau tahu saya main di telepon seluler. Langsung DC ya. Enggak, ya langsung DC tapi pas di depan kameranya yang hostnya sengaja emang, tapi ya seru gitu, lucu aja. Sebagian dari keseruan ya. Kalau tahu hilang gitu. Pernah mabar ya jam-jam sore gitulah. Terus ngasih alasan sama istri enggak pernah. Berarti nunggu istri tidur gitu ya? Iya, kalau di rumah emang aku nggak pernah main. Berarti beda sama saya, Mas. Kalau saya istri kalau dhisik nggak pura-pura turu. Kok ngelire bojoku wis ketok merem. Aku pindah kamar. Ya beda tipis. Sama aja kan, maksudnya sama-sama nungguin. Cuman kan bener-bener ngelimpek nih. Kalau nih saya wis turu tinggal lunga. Terus kenal game Busit itu dari mana tuh, Mas? Siapa ini? Oh, saya. Saya yo lihat aja, kayaknya seru gitu. Ya awalnya ya dari live-mu juga. Gitu. Biasanya kan yang suka sama Busit itu orang yang suka sama Bus, Mas. Iya, memang suka kalau itu. Apakah Masnya termasuk suka sama Bus? Suka. Bus apa wi? Sumber Kencono, Pak. Sumber Kencono. Itu dulu itu waktu saya masih kuliah. Jadi di tahunnya itu saya masih awal 2000-an. Itu kencengnya gila itu. Iya, tahun 2000. Beda sama yang sekarang jauh. Kalau yang sekarang udah gak suka aku. Ya karena kan sekarang kan dari kecepatan aja dibatasi. Terus sudah ada semenjak banyak kecelakaan itu loh. Terus ganti nama sumber itu loh. Selamat sama grup ya kan. Sugeng Rahayu itu. Iya, aku pernah lihat-lihat sejarahnya juga kayak gitu. Bergantian nama, terus bergantian tiap sopir itu kan dari Hino kan dikasih arahan dari Hino. Kayaknya kayak gitu, dikasih arahan-arahan cara mengemudi biar aman gitu kan. Terus dari kantornya juga udah menekan kan, jangan terlalu kayak dulu lah waktu Sumber Kencono. Jadi dulu itu waktu saya itu masih rumah saya kan di Malang. Itu kalau berangkat kalau Sabtu Minggu biasanya kan pulang ke rumah kalau nggak ada tugas pas kuliah itu seneng banget itu naik bis tentrem gambar tentrem restu ya. Itu dulu juga sama aja, wah kencangnya gila itu. Bener tol ya. Kalau ke Jogja itu semenjak aku ada kerjaan kerja sih kalau saya waktu itu Jogja itu. Jadi sering pulang pergi Malang Jogja itu. Itu mesti aku naik Sumber kalau ke Jogja Surabaya. Gak Mila. Kan kayaknya Mila kan lewat Malang ya? Enggak, Mila Jember. Beda jalur ya? Beda. Ya sama satu jalur dia yang ke Surabayanya. Terus kenal game-nya cari-cari di Play Store atau gimana, Mas? Enggak, awalnya lihat aja kan. Biasanya di YouTube itu berada itu kan muncul tuh. Nah, yang paling sering muncul di beranda aku kan channelmu. Iseng-iseng aja aku ngeliat kayaknya seru gitu. Ya wis iseng-iseng aja download main. Versi piro? Berapa ya dulu ya? 36, tapi aku emang enggak 36. Iya, soalnya pas itu emang ya banyak nganggurnya, maksudnya kerjaan udah nggak terlalu banyak, jadi baru sempat gitu. Kalau Mas Uut kenal game Busit dari mana, Mas? Saya kenal game Busit waktu saya masih punya tab Advan yang gede, tahu kan? Gede. Nah, di situ saya
baru beli itu ya tab itu. Terus saya ngeliatin Playstore dulu kan saya sukanya main balap tapi yang namanya Aspal. Aspal 9. Nah, itu dulu di Android itu masih masuk. Nah, saya carilah itu ketemu Busit yang versinya 2.0. Jadi masih versi 2. Berarti masih belum ada mabar itu kan? Belum ya. Itu ngelayap. Pokoknya bisanya cuma ngelayap doang. Terus setiap portal tuh ada merah-merahnya kayak versi beta gitu. Nah itu saya masih mainan itu. Terus nggak lamanya lagi saya kerja kan, fokus kerja ya. Nah habis fokus kerja tuh saya ngeliatin temen kok bikin YouTube channel tuh kayaknya menarik gitu menurut saya. Nah nggak kepikiran dan saya ke Busit belum. Saya ngeliatin channel CBS tuh singkatannya tuh Cah Bagus kan ya. Oh, iki vlogger. Nah, dari situ saya tertarik, ya kan? Tertarik, terus saya mau ngevlog itu juga keadaannya belum punya kamera, gitu. HP juga masih kameranya blur. Nah, coba dah saya mau ganti YouTube gitu kan. Maksudnya ya ganti konten gitu. Konten apa ya? Nah, saya kan udah kenal Busit itu. Bikin konten kreator. Nah, saya ini dah masuk ke Busit itu. Nah, ke Busit itu saya ngeliatin pertama channelnya Mas Nong. Ya lihat doang tapi belum saya di YouTube belum. Saya lihat. Pokoknya setiap yang live streaming itu saya liatin semua kan ya. Nah, terus saya mabar lah di situ. Mabarnya saya herannya kok dia bisa nabrak bis saya terbang. Nah, tuh mulai itu saya minta belajar lah sama dia, saya kasih nomor gitu kan. Terus saya dimasukin ke grupnya dia. Saya ya intinya kita kenalan lah ya. Grup tuh kenalan gimana gitu kan ya. Nah, diajarin caranya tuh Pak harus pakai gigi. Nah, saya ke dunia gigi itu. Nah, itu. Jadi ada yang nge-share link gitu kan ya. Link YouTube maksudnya gitu kan. Ada yang nge-share inilah itulah. Nah, saya tertariknya di situ. Channel saya pertama kan Jangkis channel itu ya. Jangkis channel itu sebenarnya ada kepanjangannya Mas. Jangkis. Iya. Siapa? Aduh, si lali aku kayaknya enak kenangan karo Jangkis kuwi ya we. Jangkis channel itu sebenarnya singkatannya jangkung, ya kan? Kurus, tinggi, tipis. Itu kan seperti saya ini. Jangkis channel bukannya sih dijual? Iya itu, temannya Mas Nong. Temanku. Nah, itu. Tapi kayaknya Jangkis channel kayaknya aku duwe kenangan tersendiri ya karo Jangkis ngono. Entah ID Jangkis ya, entah Jangkis channel, cuman Jangkis ini kuwi lah. Kayaknya aku enak kenangan nih kuwi. Ya mungkin ID ya. Mungkin ID Jangkis. Mungkin. Terus ini Mas. Yang paling disukai di game Busit. Di game Busit yang paling saya sukai itu sekarang masalah peroprekan gue ya. Pengoprekannya ya. Berarti Masnya itu memang hobi. Hobi kalau saya ngoprek itu. Hobi gitu. Selain Busit apa aja Mas yang dioprek Mas? Selain Busit yang dioprek, kalau dulu waktu saya masih narik, saya ngopreknya Gojek. Gojek. Aplikasi Gojek ya opreknya. Jadi gini, ngopreknya bukan di APK-nya, tapi di sistem sistem Android-nya. Gitu kan. Dulu kan kalau narik Gojek itu kan ya, misalnya kita nongkrongnya di sini ya. Kenapa yang di belakang kok dapat sendiri? Saya bingung tuh. Nah, adalah itu caranya dirut, Bang. Dipasang lokasi palsu. Gitu. Nah, caranya ngerut gimana gitu kan? Saya kan fake nah, ya. Intinya lokasi palsu ditaruh di, misalnya kita di mall nih, taruh di mall gitu. Nah, caranya ngoprek tuh gimana? Saya belajar lah dari situ, sharing ke YouTube. Caranya ngoprek HP ini tuh gimana? Saya bisa Oppo A1S, semua HP saya bisa. Yang penting Androidnya masih di angka 5. Oh, 5 ke atas? 5 ke bawah. Oh, 5 ke bawah. Nah, kalau 6 ke atas itu udah beda, udah pakai Magis dia. Nah, kalau itu kan road biasa ya, jadi saya bisa. Nah, terus gantilah profesi saya. Di situ saya di Cinere itu jadi tukang oprek ini. Oprek HP. Nah, itu satu HP kalau apa namanya? Yang oprek full gitu ya. Nggak kedetek tuh 50.000. Gitu. Jadi apa aja Mas gitulah, intinya gitu aja. Jadi dari situlah saya kenal Busit itu. Oh, Masnya pernah di Cinere ya? Cinere. Sebelah mana Mas?
Saya sebelahnya Mall Pas. Kalau aku dulu di apa ya? Pokoknya yang Cinere kono sih, pernah kerja di Cinere kono. Cuman lali. Kalau Mas ini yang paling disukai dari game Busit? Apa ya? Ya cuman keseruannya aja. Jadi istilahnya kalau main kita anggap aja saya di roomnya Mas Nong. Saya ngikutin istilahnya, oh di sini playernya kenceng-kenceng, nyoba ikut kenceng gitu. Jadi biar dapat keseruannya gitu. Keseruannya kalau balap, oh gini enak gitu. Nah kalau di roomnya yang teman-teman yang lain, kan ada nggak semua player itu sama ya skillnya kalau di global. Yang ngikutin aja iramanya kayak gimana gitu. Tapi yang paling saya seneng itu sebenarnya enjoy aja. Jadi bareng merasa apa ya, mainnya seru gitu loh. Misalnya balapan, oke, balapan bareng balapan. Saya juga kadang-kadang ya nyari momen-momen yang lucu-lucu kan. Iya. Nah gitu. Karena sesuatu yang lucu itu sebagai hiburan ya. Kalau saya itu, jadi nggak terlalu saya apa, jiwa saya tuh nggak terlalu di game gitu loh. Lebih ke maksudnya gimana ya itu jelasinnya? Ya mungkin have fun, happy lah. Happy-happyan aja. Kalau Mas Uut udah bukan have fun lagi. Iya, kalau dia kan kreator. Beda. Ada tantangan tersendiri ya kan. Ada yang bisa ini, bisa pasti pengen lebihnya. Dia bisa ngerubah ini, pengen ngerubah yang lainnya kayak gitu. Karena aku juga sempat masuk ke kreator sound, cuman aku gak kuat sama telinga. Wah, jebol rasanya kupingnya. Ya emang nggak enaknya sound. Saya juga ke sound juga. Pernah. Itu harus nyariin satu-satu juga yang lama. Terus mau nyambungin kan ada high mid. Yang susah cari bahannya itu loh. Kalau aku sih untuk di versi sekarang ya, berharap Busit kan memperbaiki loading map. Udah itu aja, sama speednya dinormalkan. Kalaupun Maleo tidak mau, entah tidak bisa, berharap ada kreator seperti Mas Uut yang membenarkan loading map. Jadi kayak versi terdahulu itu greget loh. Iya, 361 36. Jadi kalau kita kan sekarang kan namanya balapan per map. Per map ya. Iya, tiap loading map ngantri. Iya, tiap loading map kita kecepatan 100 ya kan. Kalau dulu kan enggak. Loss. Iya. Ikutin speed awal. Kalau di depan 125 dia masuk map, kita 130 masuk map, itu kan kesusul langsung. Walaupun loading map kita itu lambat. Tapi bisa menyusul di track. Kalau sekarang enggak. Jadi kayaknya itu kalau aku bilang itu balapan per map. Iya, bukan balapan satu rute, enggak. Balapan per map. Itu ya semoga saja Maleo itu mau benahin itu. Kalaupun nggak mau benahin, bener aku berharap ada kreator yang bisa merubah itu, Mas. Kalau saya di perloading mapan masih belum bisa bikin lah intinya gitu. Soalnya filenya sistemnya lebih sulit lagi daripada yang saya ketahui gitu. Kalau misalnya kita ngentengin gimana itu ya, grafik apa supaya nggak lag itu mungkin saya masih ada kemungkinan besar bisa. Tapi kalau loading disuruh kayak 361 saya belum nemuin sistemnya itu di mana. Itu doang. Saya juga berharap sih sama Leo itu doang. Nggak berharap menemukan. Ya berharap, cuma yang sebelah mana nih file udah saya buka semua gitu loh di APK-nya situ. Nah, belum ada gitu. Terus dari kontrol, Mas. Kontrol tilet ya, walaupun di versi ini kan sudah ada perubahan. Beran. Sama termasuk tilet atau yang setir bulat itu?
Kalau yang sekarang bulat aku. Kalau dulu Tilet. Berarti Gana. udah merasakan enaknya tilet ya? Iya. Kalau sampean Mas? Tilet. Pakai tilet juga dulunya. Aku juga player tilet ya. Iya. Cuman kalau dari versi 3.6 itu udah mantep lah. Kalau versi 3.7 malah terlalu sensitif ya kan. Terus dibenerin sama kaku. Terus dibenerin lagi ada delay. Walaupun Maleo mengatakan memperbaiki tilet, tapi player malah menganggapnya itu justru menambah rusaknya tilet gitu kan. Nah, di versi sekarang kan sudah ada perubahan. Walaupun tidak seperti 3.6. Sudah ada perubahan, tapi masih ada delay-nya, Mas. Iya. Delay-nya sedikit banget itu. Itu bisa dirubah nggak, Mas? Mungkin suntik dengan kode name gitu. Bisa. Nah, kalau bisa aku tapi request itu. Enggak, bisanya tuh bukan kita sekarang modelnya gini ya. Kalau kode name-nya tuh kayak aset-asetnya sekarang modelnya model APK, bukan kayak dulu dipisah gitu. Jadi kalau misalnya kayak dulu dipisah mungkin masih ada lah jalan solusinya itu. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Berarti harus memakai aplikasi ya. Nah, APK. Itu doang. Balik nanya oleh Boleh. Ini ada temanku agak sharing sebenarnya. Nah itu mau nanya, kan banyak orang bilang kalau bermain game itu bisa membuat kita bahagia. Iya nggak sih? Iya. Tapi hasilnya banyak orang yang sering baper lah, anggap aja kayak gitu di dalam game itu. Pertanyaannya, apakah kebahagiaan itu milik pribadi atau milik umum? Kalau untuk game ini. Untuk game ya? Iya, game loh ya. Bukan. Ya bisa pribadi bisa, umum juga bisa. Kalau umum contoh umum ya. Kita bermain di dalam grup. Itu kebahagiaan umum. Bareng ya. Bareng, itu umum. Cuman kalau di globalan itu pribadi. Berarti bisa bebas dong ngikutin sama pribadinya kita masing-masing kebahagiaannya itu atau gimana? Kebahagiaan terukur dari apa dulu ya sebenarnya ya? Kebahagiaan sebenarnya balik ke gaya main. Karakternya. Iya kan. Kebahagiaan itu diukur dari mana dulu? Kalau diukur dari skill, ya toh. Kalau diukur dari skill ya, kalau kita bermain di room balap kita ada di nomor 1. Itu kebahagiaan skill ya kan, kebahagiaan pribadi. Cuman ada juga player yang mencari kebahagiaan itu menjadi perusuh. Iya ada yang kayak gitu. Ya. Kalau itu udah kebahagiaan pribadi, bukan kebahagiaan umum. Kalau kebahagiaan umum ya contoh bermain di dalam grup. Iya, berarti kan jawabannya udah jelas itu. Kalau kita pengen istilahnya dengan cara kita, dengan keinginan kita, berarti kan grup kan gitu. Kalau aku yang mencari kebahagiaan di dalam game ini, kalau aku pribadi. Yang sekarang aja, nggak usah yang dulu. Iya, yang sekarang itu pokoknya saya yang namanya ngejar balapan itu ya, itu tidak harus nyalip. Iya. Bagi saya, karena dulu aku sangkutin dulu ya. Dulu harus nyalip. Enggak, dulu aku player duel. Oh. Ya mungkin kalau lihat di channel YouTube video-videoku terdahulu sering banget aku duel sama orang. Jadi aku tuh nggak perlu nyalip. Cukup ibarat kata dari jarak 200 meter kita bisa mendekat 100 meter, 50 meter. Udah bagus. Itu udah sama aja dengan nyalip. Karena mau menyalip gak segampang itu juga. Kita harus memikirkan yang depan juga ya kan. Kita mau nyalip di tikungan, kita paksa nyalip. Kita harus lihat-lihat player dulu ya kan. Kita sering mabar sama player ini apa enggak. Kalau kita gak pernah mabar sama player ini, aku gak berani nyalip dalam tikungan. Gak berani. Karena nanti gak tahu triknya dia pas nikungnya. Terkadang kita mau ambil sisi dalam, dia ngambil sisi dalam. Kayak gitu. Itu kalau gaya main saya seperti itu. Kalau untuk kebahagiaan umum, aku bermain ke dalam grup. Bermain di dalam grup, entah kita mau konvoy, entah kita mau
balap. Yang penting kan rame-rame, kita senang-senang, ketawa-ketawa gitu kan. Kalau masalah orang kayak kemarin yang channel yang gabut itu ya. Iya. Kalau masalah baper-baperan itu mungkin merasa aku udah bisa nih. Iya toh? Merasa aku udah bisa main, udah bisa kenceng, ada yang nyalip. Saya rasa itu akan baper. Masa semudah itu? Iya, karena sudah merasa. Udah paling jago gitu. Nah, udah merasa jago, kita disalip baper. Walaupun mengatakan nggak baper, cuman mungkin di dalam hatinya, Asmi aku disalip. Itu udah sebagian dari baper kalau aku bilang. Terus, kalau dengan membuat aturan di dalam gameplay itu, maksudnya di dalam room, itu apakah agar seluruh player itu bahagia atau ada cara lain yang mungkin? Jadi contoh nih misalnya, kita dalam satu room nih, kita di room itu dikasih full aspal misalnya. Itu kan salah satu aturan. Nah, itu apakah kalau menurut Bang Nong itu bisa membuat player yang lain itu bahagia apa enggak sih? Oh, kalau itu ya tergantung player itu ya. Kalau untuk aturan, sebenarnya aturan baku di dalam game kita nggak ada. Ya kan? Beda sama mobil, beda sama game rail racing, terus tapi nanti kalau Mobile kita Legend. Anggap aja beberapa kasus ya, saya ngeliat itu keluar aspal sedikit aja udah dikatain. Wah, nggak terus bisa Mas, nggak bisa. Sama apa dibikin vlog gitu kan. Nggak bisa. Kalau untuk aturan di dalam, jadi jujur aja ya, ini saya ya, buat saya pribadi ya, itu kadang-kadang itu saya itu mikir di belakangku bawa CCTV mah enggak sih. Nah, terus tahu-tahu ntar sama orang yang nggak suka sama saya ntar diupload. Kalau jadi kayak ngurangin keseruan aja. Iya enggak sih? Sebenarnya kalau aturan di dalam room, aku juga dulu itu sering bikin Mas aturan, terutama di versi-versi terdahulu ya. Versi-versi terdahulu itu waktu Surabaya masih ada bundarannya. Ingat oh iya, kan? ingat, Surabaya ada bundaran Surabaya. Iya, ada. Aku tertulis di situ bundaran putar balik. Ngikutin lingkaran. Main full aspal. Cuman kalau yang lain nggak bisa full aspal, masa iya kita mau menekan? Nah, itu. aku nggak seperti itu Mas. Aku ada yang aku omongin pengalamanku loh ya. Iya. Dulu itu aku ada toleransi Mas. Contoh, kita menikung ke kiri, mobil kita melebar ke luar, itu aku seneng. Ada kebahagiaan tersendiri buat aku. Kok bisa? Pertama dia drop speed. Oh iya benar. Iya. Kedua, wah berarti dia nafsu nih nguber aku. Aku ada pemikiran seperti itu. Jadi lebih seru. Nah, kalaupun ada yang motong kan ada nilai plusnya. Dia memang bisa kecepatan lebih lah. Cuman ada juga kebahagiaan tersendiri buat aku. Apa itu? Kalau nafsu banget dia nguber aku. Sampai belain motong ya. Iya. Cuman kalau aturan kayak gitu, motong atau melebar menginjak tanah nggak boleh. Itu hanyalah aturan. Semua player juga pasti dengan aturan seperti itu, kalau dia sanggup, oke, ikut main. Kalau enggak, dia akan keluar. Bener. Kalaupun dalam gameplay dia motong-motong, ya udah seperti yang aku omongin tadi. Aku ada rasa kebahagiaan tersendiri. Dan setiap player pun tidak memiliki skill sama. Iya, nah itu yang saya pikirkan. Ntar jangan-jangan di belakang tahu-tahu bahwa itu sedangkan saya masih pemula kan. Kalau kita mau mengoreksi player di belakang kita atau player di depan kita, kita koreksi dulu permainan kita.
permainan sendiri loh ya. Itu yang fair loh ya orang. Iya. Tapi kan banyak yang nggak mau ngakuin kayak gitu. Cuman jangan menekan. Jangan kayak aku dulu. Kalau aku dulu memang menekan, Mas. Menekan, main aspal. Emang ya pada mau join. Yang nggak mau join termasuk grup dari nggak mau join. Karena dia nyebut gini, merek loh itu. Nggak masalah, fair. Aku orangnya juga kenal. Oh iya. Jadi dia itu merasa aku bukan player aspal. Oh gitu. Dia gak mau join karena gaya mereka kan los. Ketika melihat aku room aspal, dia gak mau join. Dia tidak mau mengganggu permainanku. Iya benar. Nah, itu yang benar sebenarnya. Iya. Menurutnya Bang Long nih, ini ada nih pengalaman saya pribadi juga. Jadi kalau komen istilahnya nih, kalau komen ya, kalau komen itu jelek-jelekin. Tapi tahu-tahu ujung-ujungnya dia juga pengen ikut join juga di room itu. Nah model-model yang kayak gitu itu ngatasinnya gimana coba? Di komentar YouTube maksudnya? Iya, jadi jelek-jelekin terus, gak ada benernya pokoknya wis. Intinya itu. Tapi ketika orang itu bikin room dia join. Iya. Mungkin kalau menurut aku ya Mas. Nyamar gitu. Terus nanti kalau kita kadang-kadang kan ya skillnya kan di situ kan udah beda skillnya orangnya gitu loh. Mungkin dia pro ya, player lama, kan tahu kalau permainannya player lama suhu itu kan kalau udah kalau aku gak pandang player lama, player baru. Berarti kan gak boleh marah-marah dong di room itu gitu loh Mas. Untuk masalah komen di YouTube ya. Itu kalau komen gitu maksudnya jelekin di mana-mana. Janganlah, karena apa? Takut YouTubernya itu kena jelek, Mas. Semisal nih, sampean konten kreator, aku ngejelek-jelekin sampean. Iya toh? Tapi aku pakai gitu, tapi sampean pakai gitu. Gak aku gitu. Terus nanti penonton sampean termakan sama omonganku. Gak mau lagi sama channel sampean. Itu merugikan. Terus nanti jadinya itu channel itu sebagai ajang untuk menggibah. Nah, itu yang terjadi. Jangan sampai ya komen sewajarnya saja lah, jangan sampai menjelek-jelekan. Kalau masalah dia komen menjelek-jelekan terus dia tetap ikut masuk roomnya, dia penasaran menurut saya. Penasaran sama apa? Sama player itu. Mungkin juga dia pernah crash. Ngefan berarti. Iya, bisa jadi. Bisa jadi dulu tuh dia ada ambisi atau merasa wah player itu kencang, aku cobalah gitu kan. Nah, ternyata skillnya nggak mampu. Nggak mampu ngimbangin. Ya kan? Akhirnya kan mencari-cari kesalahan lah. Entah itu dia pernah kayak gitu, akhirnya jadi konten memang. Kayak gitulah. Apa namanya? Ujung-ujungnya itu kan saling menjelekkan. Iya. Di situ tujuannya sampean kan pengen gabungin semua player dengan karakternya masing-masing. Karakter masing-masing. Ya. Jadi karakter orang, kalau aku sendiri ya menilai ya, permainan di Busit itu ada 2. Yang di mabarnya ya. Mabarnya gameplay kita nggak sampai ke lainnya. Konvoy sama balap. Di dalam konvoy pun ada aturannya. Nah, karena aku bukan player konvoy, jadi kita bahas balap. Tahu, yang balap aja. Balap itu ada 3 versi, Mas. Los, semi aspal, dan juga aspal. Nah, inilah yang menjadi kontroversi terdahulu. Kenapa player los tidak suka sama player aspal? Itu karena apa? Iya, dia bilang full aspal, tapi nyatanya masih nginjek-nginjek. Walaupun sedikit. Ya, dibilang itu menginjak tanah. Dan player los gak suka karena semi masih. Iya, karena kayak gitu.
ngomongnya full aspal tapi kok malah nginjak tanah, walaupun entah sengaja ataupun tidak sengaja ya kan. Yang penting player loss menilainya kayak gitu. Tapi yang jelas nggak sengaja. Yang jelas nggak sengaja. Nah, kalau untuk masalah full aspal, aku yakin nggak. Berarti kan itu tergantung dari pemikirannya masing-masing orangnya. Iya. Dia tinggal sebenarnya dia itu mau ngakuin apa enggak kan gitu. Itu aja tuh. Berarti nggak usah jauh-jauh kemana-mana, berarti balik lagi ke gengsi. Lah, gengsi itu susah loh mas jatuhin sampean itu. Sebenarnya apa omongannya Jiraya waktu itu ada benernya juga. Kalau main game bullshit itu apa kalau Jiraya bilang nggak baper, itu bohong, itu orang-orang munafik. Termasuk aku. Aku pun ya baper pasti ada mas. Ya contoh saat disalib, wah semit disalib. Iya tergantung momen iya, kan. Tergantung momennya. Cuman kan cara kita menyikapinya. Iya betul. Walaupun dia mau main dengan modelnya kayak gimana ya udah terserah. Yang penting kalau aturan sudah dibikin kayak gitu, ya wes. Kalau gak suka ya tinggal kick. Udah. Kalaupun nanti di kick resikonya tahu sendiri. Jadi ini saya ya los-losan aja. Itu sebenarnya pertanyaan itu dari saya. Itu pengen tahu itu dulu dari sampean. Jadi kayak penilaiannya Mas Nong itu kayak gimana sih? Bener-bener sudah berubah dari dulu apa enggak sih gitu loh. Saya dia masih belum yakin. Kalau dulu kan mungkin kaku banget menekan keras. Ya. Menekan. Nah, makanya dia mikir-mikir. Karena sebenarnya dari dulu pun aku player loss dan juga player aspal. Kan ngikutin aja iya. Toh, ngikutin bermain aspal juga gak 100% aspal mas, bohong 100% aspal itu. Faktanya di event-event toh, di event-event yang katanya full aspal masih ada potongan poin. Iya, karena dia menginjak tanah. Iya. Itu nggak ada yang 100% aspal. Susah memang. Iya, susah. Cuman ya kan seninya. Kita kan berusaha. Seninya di situ. Iya. Apalagi untuk di versi sekarang untuk bermain aspal, aku sendiri kurang setuju. Karena apa? Nginjak tanah ada ngebul-ngebulnya itu. Kelihatan ada seni tersendiri itu. Bener. Seru malah itu. Iya. Kemarin malah itu, seru itu. Aku mabar itu di sini ada dua berjajaran. Berjajaran. Kalau dulu aku ngikutin belakangnya. Kalau sekarang enggak. Seset kiri, seset kanan, biar ngebul. Itulah jadi ya kembali ke pribadi masing-masing. Pribadi ya. Iya, pribadi masing-masing. Ya tapi menurut saya sih versi sekarang lebih seru. Lebih seru. Lebih seru. Pertama dari track. Terus yang kedua ada efek-efek itu. Itu mantep banget itu. Iya. Kayak di dunia nyata aja lah. Bis pengen kenceng juga. Iya. Lewat. Ya kan kayak sumber mesti lewat tanah. Iya lewat tanah. Seset kiri. Lewat kiri. Gedung kanan, gedung kiri itu udah hal wajar. Hal wajar. Tapi ada bedanya Mas Nong. Nah ini rute Pekanbaru ke Jambi ya, loading map pertama. Kalau startnya dari Pekanbaru. Loading map pertama. Mau ke Jambi, Nah itu kan situ kan jalannya tanah ya. Biasanya saya di situ tuh bisa ngikutin player lain. Sekarang nggak bisa. Karena ada perubahan mas. Perubahan. Iya ya kalau perubahannya mah nggak terlalu sih menurutku. Soalnya perubahannya saya alami itu kebulnya itu. Saya sering nabrak kalau habis kebul itu. Lah iya kan makannya justru serunya neng kono, serunya kan. Ya, tapi kan kemarin saya nggak terlalu nempel tapi kan jaga jarak gitu ya. Nah di depan ada kebulnya saya juga ngebul dari saya juga sayami gitu kan. Lah saya nggak tahu di depan itu. Nah berarti yang ini udah berapa kali saya cobain makanya saya sekarang balap agak berkurang. Susah. Tapi kan seru mas. Seru. Ada juga yang kemarin itu yang mengatakan sekarang kalau nginjak tanah kelihatan. Iya, ngebul. emang kelihatan. Tapi enggak juga. Ngebul tidak meski menginjak tanah ataupun keluar dari di jalannya kalau tanah kan yang ngebul gitu. Karena di trek-trek yang ada nih kanan kiri sini kan ini ada jalan kayak
ya mungkin dibikin kayak berlubang gitulah. Iya. Kan Iya. ada bisa ngebul juga itu. Iya. Nah, ya makanya itu juga menurut saya itu lebih bersensasi. Iya sih. Lebih bagus. Lebih bagus. Harus kita bener-bener. Aku aja kalau lagi Asik itu. bikin video, weh ngebul, suka iya. Aku juga pernah mengatakan di dalam streaming itu. Sekarang kayaknya kalau untuk full aspal malah nggak ini, nggak apa namanya, nggak asik. Iya, soalnya emang Sartono itu sebetulnya pro dia. Pro gimana maksudnya? Pro player dia itu. Player rumput. Berarti Mas Sartono itu bisa membedakan, Mas. Bisa, makanya dia nanya. Dia gak mau kan sama saya kan, maksudnya gak mau podcast sama saya karena Nanya itu dulu. Itu dulu. Takutnya Mas Nong itu masih belum ada perubahan dari yang dulu. Jadi khawatirnya nanti malah ada timbul yang lain-lain. Karena dari dulu sampai sekarang itu. Soalnya paling kontroversi dia itu. Kalau permainan itu ya ada 3, los, semi los, sama aspal. Udah itu 3 itu. Semi los ya dia masih gak keluar tiang lah. Ya, kalau keluar tiang itu namanya sudah los. Terus ada satu lagi. Nah, menurutnya Mas Nong itu apa sih yang sebenarnya yang dimaksud sportivitas? Sportivitas itu contoh ketika kita drop speed, yang belakang mau nyalip, kita nggak terus menghalangi. Contoh kita ada di posisi kiri ya kan, dari belakang ada yang lebih kenceng, trek lurus ya yang aku omongin lo ya, trek lurus itu langsung belok ke kanan, itu menurut saya nggak sportif, Mas. Dengan disengaja loh ya, kecuali tidak disengaja seperti yang kita tahu adanya bak spion ya kan. Cuman kalau ketika di tikungan itu kita udah dijejerin dengan sengaja juga dia ngambil jalur itu, bagi saya gak sportif. Cuman hanya dalam hati saya sekarang nggak mau berkata, weh gak sportif, gak ini, enggak. Kalau untuk sportif yang intinya itu kalau ada yang mau nyalip ya kita kasih jalan. Kalaupun kita berada di dalam tikungan, kalau yang belakang udah mendekati ya sebisa mungkin kita jalurnya dibagi. Itu dalam segi gameplay balap. Dari HP termasuk enggak spek HP? Kalau spek jadi HP. Ini anggap aja kayak kita duel. Duel itu kan harus sportif ya. Kalau sportif secara track pasti kita udah sama-sama tahu. Tapi dari segi yang lain. Maksudnya APK lain gitu. Nah minimal paling enggak APK sama, HP sama, sinyalnya, wifi-nya kita sama, duduk bareng di sini sama. Apa gimana gitu loh. Kan itu benar-benar sama semua, itu semua. Namanya sportif kan. Sportif. Berarti kan maksud saya itu, apakah selama ini yang dimaksud sportif itu kan belum termasuk menyangkut ke semuanya. Iya, sebenarnya cuma di gameplay aja kan. Yo, berarti kan Mas Nong udah berubah kayaknya ini. Kalau ngomongin masalah itu loh, Mbak No udah berubah. Jangan takut loh. Spek HP, Mas. Kalau masalah spek HP aku kan pernah memakai chipset yang rendah lah. Itu memang terkadang yang bikin baper itu kayak gitu, Mas. Betul. Itu memang terkadang membuat kita baper. Kita disalip di dalam map, atau kita lagi nge-lag nih, belakang kita teriak. Betul. Itu terkadang bikin baper. Nah, karena kita itu lagi berusaha menahan lag, yang belakang teriak. Itu Mas. Itu yang sering terjadi, dan rata-rata player banyak yang marah gara-gara kena bokong. Aku ya Mas,
aku bermain di globalan ya. Entah, bukan globalan, bukan grup lah. Ada bokong dia ketinggalan. Aku gak komen, Mas. Karena takut dibilang nafsu, baper, atau alasan. Aku gak pernah komen bokongin ketinggalan atau ini. Enggak. Aku nggak seperti itu. Karena ya itu takut dibilang itu alasan. Iya. Ya mudah-mudahan aja habis lihat ini kan teman-teman pada bisa ngerti, agak memahami. Cuman memang semua spek terkadang HP itu sama. Jadi ngomongin spek HP ya? Berarti kan ngarahnya ke spek HP sama APK, balik lagi ke UU. Spek HP gini. Spek HP yang pernah aku alamin. Aku memakai waktu itu 665 Snapdragon 665 sama Bluetooth Top Snapdragon 720 atau lebih ya 720 lebih. Kita sama nih Mas, dengan kecepatan yang sama. Tapi yang spek HP lebih unggul, dia perlahan menjauh. Itu seperti itu Mas. Bukan karena skill kita yang nggak bisa, enggak. HP juga pengaruh. Sangat-sangat pengaruh kalau saya bilang. Iya kan pengaruh toh. Iya. Pengaruh terbesar pertama Pengaruh itu HP. Pengaruh terbesar itu memang bisa kita itu semakin tertinggal perlahan-perlahan gitu walaupun kecepatannya itu sama. Masalahnya aku pernah ngecek videonya disamain. Oh iya, punya dia lebih smooth gitu kan. Iya. Jadi ya kalau hal-hal yang kayak gitu ya gak usah ini. Iya, maksudnya kan harus memahami lah. Biasa aja. Masalah namanya gameplay juga nanti temen kita ngehalangi jalan atau gimana ya kita kan memaklumi skill setiap orang itu nggak sama. Di track lurus dia pandai ngoper persneling, mungkin aja dia pakai yang min plus, ya kan. Kalau yang pakai manual terkadang kan meleset ya kan. Iya. Terus telat ngoper. Iya, itu skill itu udah kalau menurut saya sendiri itu sama. Sekarang itu sama. Tinggal nanti skill di tikungan. Terus kalau kita kepepet pun udah ini lagi Mas. Kita memaklumi lah. Mungkin spion dia ngebug ya kan. Terkadang kita masih di belakang. Terlihat di spion itu ada di belakang. Ternyata udah berjejer. Iya, itu terjadi juga yang kemarin barusan ya maksud mantan. Oh iya. Mantan sama Cika lagi juga. Itu ya kalau sebagai player ya kita tahu situasi lah. Nanti kepepet di tikungan langsung ini ya kita lihat. Untuk resiko gak kepepet di tikungan ya udah kita ngerem ngalah. Jadi biar itu dia duluan udah kalau saya gitu. Emang HP kan masing-masing beda. Emang itu udah dibuktiin. Iya. Jadi ada rekodnya sih teman saya mantan itu apa namanya dia kalau di HP-nya itu si yang di belakangnya udah lepas dari bokongnya, tapi yang di HP-nya si yang belakang ternyata belum lepas. Iya makanya ada yang itu pertama ya kita gak usah sok jago. Gak usah sok jago. Karena apa? Kita sudah merasa di depan kok dia ada di belakangnya, tapi ternyata di HP dia kita itu sudah berjejeran. Tapi yang penting kan motonya sombong dulu yang penting. Sombong dulu ya, Ra. Jangan lah. Ya karena itu ya pengalaman saya bug spion itu seperti itu. Jadi kita juga harus lebih hati-hati di dalam tikungan. Makanya kalau saya main ya, ada di depan. Ini awalnya aku kayak gini ya, ada tikungan. Lebih baik aku kendarin dikit Mas. Aku buntutin di belakang. Jadi maksudku saya ngomong kayak gini itu apa sih? Biar teman-teman itu bisa main kayak dulu Mas. Dulu itu waktu kita main 361, gak ada Mas yang kayak gini. Paling cuman misalnya kita senggolan apa, kecuali di roomnya Bang Long ya. Paling kan kalau di roomnya Bang Long saya juga sering masuk itu spion woi gitu. Nah iya. Nah kan komennya paling cuman gitu nggak kemana-mana kan gitu loh. Nah terus kalau di globalan kita
mau senggolan nabrakin tiang temen apa gimana, nggak ada yang marah Nggak ya. ada yang marah. Soalnya emang nggak sengaja. Kalau sekarang Skillnya kan beda. Nah kalau yang sekarang kan ada aja padahal cuman ping, maksudnya dari segi yang ping kan HP itu beda. Nah itu bisa marah. Nggak ada yang bisa disalahin. Nah maksudnya itu paling enggak kita bisa main kayak dulu. Iso mabar happy bareng seret balapan beneran nabrak kejar lagi gitu loh. Kalau dulu kan gitu enggak? Iya. Nah saya yang tak rasain 37 itu udah beda Mas, jauh Mas. Jadi kayak ada merasa pro banget apa gimana, sedangkan di atas langit masih ada lagi. Iya. Saya loh ya. Kalau ngomongin masalah spek HP, karena spek HP bokong dia tertinggal, ya cari lawan yang speknya sama. Nah maksudnya kalau itu menanggulangi dia orangnya baperan, nggak mau nanti terus ujung-ujungnya duel tapi spek HP beda, sama aja, samain speknya kan iya, itu beda lagi. speknya. Itu gak bakalan ada istilahnya curang-curangan. Kalau bisa ya duduk bareng jajaran. Loh. Iya, Ntar habis duel salam-salaman. Iya. Kayak tinju gitu. Aku pernah berduel ya Mas. Itu sama pemburu master. Itu pemburu master itu kalau player lama udah pasti kenal. Pasti Dia gitu. nyadar Mas. Dia tahu spek HP aku. Videonya masih ada, aku simpan. Cuman banyak yang aku potong saat aku ngeblong, aku potong. Karena gini, aku ngeblong, nanti masuk map, dia sudah ada di depan. Nah, aku bongkar sekarang ya. Iya. Jadi aku gak mau nanti fan-nya si pemburu master itu mengira, wah, si pemburu master diblong di lintasan, ngeblong lagi di loading map. Aku gak mau seperti itu Mas. Ya, Itu video aslinya itu di track, dia kesalip masuk loading map. Iya kan. Aku kesalip tapi aku potong, dan aku lihat video dia walaupun aku sudah ada di depan mau memasuki loading map, dia ngerem. Fair itu Mas. Bagi saya fair. Dia soalnya dia menang map. Iya, dia menyadari loading mapku lambat. Mantep itu. Iya, makanya aku bilang itu fair. Contoh duel yang fair seperti itu. Dan aku pun walaupun nyalip di dalam lintasan, itu aku potong. Aku nggak mau nanti penggemarnya itu jadinya, wah dia kalah sama Nong BBC, agak mau. Tapi videonya aku potong-potong. Ada itu, masih ada videonya. Versi 2.9 kayaknya. Oke guys ya, mungkin sampai di sini saja karena sudah lama juga videonya, takutnya nanti terlalu panjang videonya, lalu memorinya udah penuh malah mubazir loh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.